Halo Sobat Muda Indonesia, kembali lagi dengan saya Nisa Ayuta Pauline di dalam 9A Talk Show. Oke Sobat Muda Indonesia, di tengah derasnya arus informasi dan juga globalisasi, masih bisakah kita membahas terkait dengan kebangsaan? Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik, yaitu terkait dengan ketahanan nasional dan juga bela negara. Untuk membahas topik lebih dalam, kita akan melihat teman-teman kita yang sudah berada di lapangan, yaitu ada Salsa, Fatma, dan juga Salma yang akan mewawancarai teman-teman dari Fakultas Pertanian terkait topik tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Baik, di sini Fatma Tiara Aisyah mengabarkan dari Fakultas Pertanian, dan kali ini saya bersama Mbak Hasna. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hasna, mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan 2023. Nah, baik, di sini saya izin bertanya nih Mbak Hasna perihal terkait ketahanan nasional. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih sebenarnya ketahanan nasional itu menurut Mbak Hasna? Jadi kalau menurut saya sendiri, ketahanan nasional itu adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan dirinya dari ancaman yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, nah mungkin pertanyaan selanjutnya aja kali ya Mbak Hasna. Nah, apakah bela negara itu selalu tentang militer? Menurut Mbak Hasna itu gimana? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, itu bela negara bukan sekedar soal militer, karena ini menggabungkan berbagai macam aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan juga ada pertahanan itu sendiri yang tadi Kak Fatma sebutkan ya. Jadi menurut saya sebagai contohnya nih, kita seorang pelajar yang sudah berkontribusi dengan berpendidikan, dengan belajar, kemudian juga bermoral di media sosial, kita nggak keluar-keluar gitu saat ada seorang pemantik pertikaian, dan juga berkontribusi lewat profesi seperti guru dan juga mahasiswa di pendidikan seperti itu. Baik, mungkin seperti itu dari pendapat Mbak Hasna sendiri terkait ketahanan nasional. Baik, sekarang kita di sini bersama Kak Septa. Ya, saya Septa Triatni, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, baik nih Kak Septa, kali ini mungkin saya akan langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Yaitu pertanyaan pertama, mengapa kita butuh ketahanan nasional dan bela negara? Karena kalau ketahanan nasional dan bela negara itu tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan negara ini bubrah atau kayak nggak karuan gitu Kak. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, menurut Kak Septa sendiri, apa sih dampaknya jika ketahanan nasional, apalagi di Indonesia, itu lemah? Karena kalau ketahanan itu lemah, kan kita bisa mudah terprovokasi, terus termakan hoax dan lain-lain. Karena ancaman-ancaman di wilayah kita itu, di sekitar kita gitu tuh kayak banyak adanya hoax, terus provokasi dari orang lain kan. Nah, terus ada juga teroris nih, bahkan teroris yang akhir-akhir ini tuh juga booming kan ya. Jadi menurutku itu sangat harus dijaga dan diperhatikan karena untuk ketahanan negara kita itu sendiri. Baik, jadi menurut kakak ini, ketahanan nasional itu ibarat imun tubuh bangsa itu sendiri ya Kak? Iya dong, karena itu kan juga harus dirangkul bareng-bareng, kita harus jaga bareng-bareng. Tiap-tiap warga itu juga harus menjaga, tidak hanya negara sendiri tapi warganya juga harus menjaga. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Septa, dan juga terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Halo semua, saya Salsa Biladu Safira mengabarkan dari Fakultas Pertanian. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber hebat kita, ada Kak Naufal. Selamat siang Kak. Siang. Oke, mungkin langsung saja saya ingin bertanya terkait ketahanan nasional. Menurut Kak Naufal, sejak kapan ide ketahanan nasional itu muncul? Mungkin setahu saya kalau konsep dari ketahanan nasional itu muncul sekitar tahun 60-an. Nah, menurut Kak Naufal sendiri nih, apa pelajaran dari sejarah bangsa kita ini Kak? Kalau dikaitin sama tadi ketahanan nasional, Ya, betul. mungkin latar belakang dari adanya ketahanan nasional itu karena pada tahun itu tuh marak atau lagi berkembangnya tentang komunisme ya, baik dari internal ataupun eksternal dari bangsa Indonesia. Nah, tapi dengan adanya
ketahanan ideologi ini itu membuat bangsa Indonesia itu bisa selamat dari pengaruh komunisme tadi. Itu berdasarkan kayak pengalaman sejarah terus juga sosial. Nah, karena adanya hal tersebut, jadi tuh masyarakat Indonesia tuh bisa sadar gitu kayak perlu memiliki fondasi yang kuat tentang ketahanan nasional ini, yaitu bisa diambil dari nilai Pancasila, terus juga keberagaman sama nilai gotong royong yang dimiliki sama masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Naufal untuk informasinya. Baik, di sini saya Salma Arsati. Saya akan mewawancarai narasumber terakhir yaitu Mbak Farah. Halo Mbak Farah. Halo Kak. Nah, setelah wawancara yang telah dilakukan tadi, menurut Mbak Farah itu bagaimana sih kita sebagai generasi muda itu harus melakukan apa? Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita nih ya Kak, sebagai generasi muda sebenarnya sih sederhana aja ya. Pertama nih, misal kita tuh harus cek fakta dulu nih sebelum sebar-sebar berita ke sana kemari. Terus kita tuh sebagai generasi muda tuh juga harus menghargai perbedaan teman gitu. Terus kita tuh juga harus ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya nih ikut organisasi nih kayak gini, ikut organisasi gitu. Kita tuh sebagai generasi muda tuh nggak boleh apatis gitu loh. Kita tuh juga memiliki peran di negara ini. Jadi jangan nunggu kita jadi penjabat dulu baru kita memikirkan negara. Jadi kita sebagai generasi muda tetap memiliki peran itu gitu sih. Intinya kita harus punya peran. Betul. Baik, terima kasih untuk wawancaranya. Selanjutnya saya kembalikan ke Nisa di studio. Dari sejarah hingga masa kini, dari politik hingga budaya, ketahanan nasional dan juga bela negara adalah tanggung jawab kita semua. Yuk, jangan hanya cuma bangga jadi warga negara Indonesia, tetapi juga menjaga Indonesia. Sampai jumpa di 9 Atak Show selanjutnya. Bye-bye Sobat Muda! Audio Jungle.